Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Para jemaah semuanya yang sangat terhormat dan yang sangat kami hormati, juga kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, yang sangat terhormat dan yang sangat kami hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, sebelum acara doa bersama kita mulai, ada beberapa acara yang mana ini kami sebutkan, yaitu hajat dari Bu Mariati, kirim doa. Yang satu kepada Pak Rifai pas 1 tahun meninggalnya Bapak Rifai. Kemudian yang kedua kirim doa kepada Pak Jumirin. Yang ketiga kirim doa kepada Pak Kiran. Yang keempat Kang Yadi. Yang kelima Mbah Warji yang sedang sakit. Kemudian yang kedua, mohon doa kesembuhan. Yang pertama Ibu Supartiah, Ibunda Ibu Yuni Herawati. Ini sedang sakit di opname di Rumah Sakit Madiun. Yang kedua Mbah Bibit, anggota tim sakit opname di Rumah Sakit Jogja. Pada para jemaah seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai tentang kirim doa, sebenarnya kita semua jamaah ini membantu anak dari Bapak Rifai, karena yang punya kewajiban mendoakan orang tuanya itu adalah anak yang soleh. Itulah yang ditunggu oleh ahli kubur yang di sana. Jadi tidak langsung kita langsung mendoakan Bapak Rifai, bukan, tapi membantu anak-anaknya Bapak Rifai mendoakan orang tuanya. Jadi sesuai jalur gitu. Jadi kita jalurnya niat tadi supaya jelas, kita membantu mendoakan agar doa yang dipanjatkan oleh anak beliau, yaitu anak-anaknya Bapak Rifai, mendoakan orang tuanya itu bisa sampai atau diterima. Tapi apabila kita ini menghamba kepada Allah, artinya kita yang fardu, ya, yang fardu tadi kita jalani karena Allah. Seandainya anaknya itu tidak ada, itu masih bisa termasuk mendoakan kaum muslimin wal muslimat, itu juga bisa diterima gitu. Jadi jalurnya mendoakan setiap ada acara kita harus jelas bahwa kita ini membantu mendoakan si anak, mendoakan orang tuanya gitu. Itulah gunanya anak yang soleh, itu pasti sambung, karena itu memang yang ditunggu oleh ahli kubur. Ya, karena ini menyangkut sakit, menyangkut mendoakan, maka materi kali ini juga kami sesuaikan dengan keadaan yang sekarang ini terjadi. Ada sebuah riwayat, ya, riwayat yang menjelaskan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit. Nah, sakit berhari-hari, tidak nyaman, ya tidak enak, namanya sakit. Suatu malam ada 2 malaikat turun.
Yang satu duduk di bagian kaki beliau, yang satu duduk di bagian kepala beliau. Nah, di dalam duduk dua malaikat tadi saling berbicara. Yang malaikat duduk di kaki ini bertanya dengan malaikat yang duduk di bagian kepala. Ada apa Kanjeng Nabi ini? Kemudian malaikat yang duduk di bagian kepala menjawab, beliau terkena sihir. Dari sakitnya tadi itu diganggu oleh seseorang, di mana waktu itu disebutkan namanya juga, cuma di sini tidak perlu kami sebutkan namanya. Diganggu, terkena sihir, menjadikan sakit beliau. Kemudian malaikat yang di bagian kaki itu bertanya lagi, kalau sudah jelas diganggu, solusinya itu bagaimana? Kemudian malaikat yang duduk di bagian kepala juga menjelaskan, Rasulullah ini diganggu oleh tukang sihir. Gangguannya atau sarananya ini merupakan gulungan ditaruh di dalam sumur dan ditindih oleh batu besar di dalam sumur itu. Nah, jadi kalau mau sembuh ya harus diambil itu. Setelah berbincang-bincang demikian, kembalilah malaikat tadi. Kemudian Rasulullah SAW itu memanggil sahabat, ya, mengambil salah satu sahabat, diperintahkan untuk melihat sumur yang disebutkan malaikat tadi. Kemudian orang tersebut berbondong-bondong, beramai-ramai melihat sumur yang ditunjukkan tadi. Ternyata benar di sumur itu airnya berwarna merah. Nah, kalau menurut ceritanya malaikat tadi, timbalah air itu sehingga batu besarnya terlihat. Itu. Kemudian ditimba. Air yang berwarna merah tadi ditimba, kemudian diambillah batu besar yang ada di situ. Ternyata benar di situ ada gulungan. Itu. Ada lipatan digulung tadi, ikut diambil, kemudian dibakar. Sesuai dengan pembicaraan kedua malaikat tadi. Setelah dibakar, di dalam itu ternyata ada tali yang ada simpulnya sejumlah 11 simpul di situ. Nah, ketika simpul itu dipegang oleh Rasulullah, Rasulullah membaca yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ketika membaca satu ayat, maka lepaslah satu simpul tadi. Ketika dibaca lagi dua ayat, maka lepaslah simpul yang kedua. Seterusnya sampai terakhir, akhirnya lepas semua simpul-simpul tadi. Begitu lepas simpul-simpul itu tadi, Rasulullah SAW itu sehat. Itu. Jadi tidak ada gangguan penyakit, juga tidak ada apa, langsung sehat walafiat. Itu. Ini sebuah riwayat di mana turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu melalui cerita tadi. Tiap-tiap surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini tidak kebetulan. Pasti ada sesuatu hal yang terjadi. Itu. Nah, sekarang itu tadi kalau kita baca dengan Faqala ta'ala fil kitabihil karim, ya, kita hanya membaca dua ayat tadi, surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Tapi kalau kita fahami, kita baca dengan Faqala ta'ala fil kitabihil azim, maka kita harus paham ceritanya tadi. Apa makna dari cerita tadi? Itu. Makna dari cerita tadi ialah di mana seseorang sedang sakit tadi, bukan hanya jasadnya ya. Misalkan ada seseorang mengalami sebuah kejadian. Misalkan seseorang ini sudah direncanakan mau naik pangkatnya, mulai atas hingga bawah itu sudah setuju semua kalau akan dinaikkan pangkatnya.
Nah, ketika pada saat yang telah ditentukan ternyata orang lain yang dinaikkan pangkatnya tadi. Nah, kalau orang tersebut mempunyai keimanan, ketakwaan, maka dia tidak sakit hatinya. Tidak sakit hatinya. Karena beliau langsung bisa memahami sebenarnya kami tidak naik pangkat tadi bukan karena dikacau balaukan oleh para pengurus tadi, tidak. Sesungguhnya Allah belum menghendaki saya naik pangkat. Itu kalau orangnya lagi bertakwa kepada Allah. Kalau rohaninya lagi sambung dengan Allah. Tapi kalau tidak, bertahun-tahun dia tidak akan pernah habis sakit hatinya. Sakit dengan yang mengacau balukan tadi. Bahkan sampai tua. Itu apa? Gara-gara itu apa? Gara-gara itu apa? Itu. Kalau dia tidak mampu mengangkat batu di dalam sumur tadi, ego yang tinggi tadi kita lepas, takkan terkuat, takkan terlepas simpul-simpul tadi. Itulah makna dari ayat yang tersirat tadi. Itu. Jadi kita semua harus paham setiap surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak kebetulan. Di bumi ini sedang ada masalah yang diturunkan juga sesuai dengan ayat tadi. Itu. Makanya untuk bisa memahami ayat yang tersirat ini tidak semudah, tidak bisa ditempuh dengan kecerdasan otak. Otak tidak akan mampu mencerna itu. Tapi bisa ditempuh dengan jalan takwa Allah. Ibadahlah karena Allah. Syariat Islam tadi kita jalani karena Allah secara utuh. Yang harus karena Allah tidak semuanya, hanya khusus yang fardu tadi. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Cuman itu. Pergi haji bila mana mampu. Itu yang kita lakukan karena Allah. Khusus yang hablum minallah ini loh. Kalau itu pelan-pelan kita pahami, kita jalani, kita terapkan, maka lambat laun kita bisa memahami ayat yang tersirat tadi. Oh, yang dimaksud itu ini. Air berwarna merah tadi, ucapan-ucapan yang tidak karu-karuan tadi. Kita timba itu sehingga habis. Batu besar ini kita angkat. Jangan menaruh dendam dengan siapapun. Maka terkuatlah simpul-simpul yang berjumlah 11 tadi. Itu. Ini berlaku untuk persoalan apapun. Itu. Persoalan apapun yang orang naik pangkat tadi itu hanya salah satu contoh. Misalkan orang dalam rumah tangga, di situ ada acara pembagian warisan, dianggap tidak adil, bertahun-tahun nggak terima hatinya, marah hatinya. Itu di dalam hati orang tersebut itu ada simpul yang tertindih batu tadi. Di dalam setiap hati manusia ini ada sumur. Juga bisa mungkin ada telaga. Di masing-masing hati manusia. Itu. Jadi kalau kita sedang nggak enak dengan seseorang dan marah berkepanjangan, itu berarti di dalam dirinya ada lipatan yang ditindih oleh batu tadi. Maka dia akan buntu hatinya. Apapun yang disampaikan, apapun yang dinasihatkan tidak akan bisa diterima karena tertindih batu tadi. Ini berlaku bagi siapapun, itu loh. Cuman pada saat itu dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang menimpa Rasulullah. Ini semua aja. Jadi orang yang sedang sakit hati tidak terima dengan apapun di hati orang tersebut selain airnya merah, di dalam hatinya ada batu besar yang menindih. Maka orang itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Melihat apapun, mendengar apapun, selalu dipersalahkan. Yang jelas tidak ada kebaikan. Ini bisa menimpa siapapun. Itu bukan hanya Rasulullah, siapapun.
Caranya kita harus mengikis perasaan dendam tadi. Lah, mengangkat batu itu juga tidak mudah, saudara-saudaraku, enggak mudah. Kecuali kita melaksanakan perintah Allah yang sifatnya fardu tadi. Itu. Makanya Rasulullah memerintah seseorang untuk datang ke sumur mengangkat batu tadi. Seandainya orang itu tidak diperintah oleh Rasulullah, bisa dijamin orang itu tak akan mampu mengangkat. Mungkin orang itu bisa masuk ke sumur. Itu. Karena yang memerintah Rasulullah SAW, maka orang itu oleh Allah diberi kemampuan mengangkat batu besar tadi. Gitu. Sehingga segala persoalan, ganjelan, apapun masalah menjadi terkuat. Dan yakinlah bahwa semua manusia itu pada dasarnya itu baik. Semua manusia secara fitrah pasti baik, nggak bisa enggak itu. Yang membuat tidak baik tadi, di hatinya ada sumur yang warnanya merah dan tertindih batu besar itu tadi. Seseorang yang hatinya menutup itu. Jadi selain Allah takkan mampu. Kalau mau ibadah karena Allah seperti yang kami sebutkan tadi, kalau yang syariat Islam tadi dijalani secara utuh, maka Allah sendiri yang mengangkat batu itu. Bahkan Allah sendiri yang membuka simpul-simpul itu. Sehingga hati ini selalu mengalami terang benderang. Melihat apapun tidak mudah kaget, tidak mudah ragu, karena orang itu penuh dengan keyakinan. Itulah saudaraku, kenapa selama ini saya kok tidak pernah bicara lain. Karena dari seluruh kitab suci Al-Quran, mulai ayat pertama hingga yang terakhir, semua ini merujuk ke situ. Semua itu merujuk ke arah syariat Islam itu, agar kita jangan ragu-ragu melaksanakan syariat Islam yang utuh tadi. Dari seluruh cerita, dari seluruh riwayat, dari seluruh ayat, agar kita semua semakin mantap, semakin tidak ragu-ragu menjalani syariat Islam secara utuh itu. Walaupun cerita tadi juga demikian, agar kita semua jangan ragu-ragu ibadah karena Allah. Dan lagi yang memerintah ibadah itu memang Allah, bukan yang lainnya. Nah, di dunia ini banyak sekali benda-benda gaib, juga banyak sekali ilmu-ilmu gaib. Di antaranya seperti sihir tadi. Tetapi dari gaib-gaib tadi tidak ada apa-apanya bila menghadapi yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Jadi Anda memahami kitab suci dari ayat manapun, baik Anda pahami dengan ayat yang tersurat maupun yang tersirat, ini supaya menambah keyakinan kita menjalani syariat Islam secara utuh tadi, bukan untuk hal-hal yang lain. Kalau caranya demikian, lambat laun semakin tambah usia, semakin mantap kita menjalani syariat Islam itu. Dari seluruh ayat, seluruh surat, seluruh cerita yang ada, itu untuk menambah keyakinan kita menjalani syariat Islam tadi secara utuh. Dan ini sangat penting kami sampaikan kepada Anda semuanya yang mulia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan apa yang kami sampaikan ini akan mudah difahami bagi mereka yang batunya nggak ada. Bagi yang di hatinya ada batu tadi tidak mudah. Walaupun saya berbicara sangat gamblang dan sangat jelas dengan memakai bahasa-bahasa yang simpel, yang mudah difahami. Tidak mudah itu.
Dan batu tidak akan terangkat kecuali mau melaksanakan syariat Islam secara utuh tadi. Dan jumlah manusia yang di hatinya batunya terangkat tidaklah banyak. Tidaklah banyak itu. Tapi itu semua ada hubungannya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mungkin apabila Allah menghendaki seseorang mendapat rahmat, maka dia akan berupaya. Dia akan ada usaha menjalani syariat Islam secara utuh tadi. Kenapa hal ini kami jelaskan, Bapak Ibu sekalian yang sangat kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala ini ya, cara menyembah Allah Subhanahu wa taala ini, cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa cara lain. Tidak mau disembah dengan cara lain. Yang mau hanya disembah dengan syariat Islam yang utuh itu loh. Cuman itu yang diterima, cuman itu yang diridhoi. Disembah dengan cara-cara lain tidak mau. Walaupun ada puasa seumur hidup, tinggal di Ka'bah sekalipun, tidak mau, tidak suka. Itu. Ini sudah dijelaskan sekali, sudah gamblang ini. Hanya Islam yang utuh itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satunya cara menyembah Allah, itu satu-satunya cara mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Tuh. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, camkan dan renungkan apa yang kami sampaikan tadi. Kami kira itu cukup jelas, cukup gamblang penyampaian kami. Bila mana ada bahasa yang kurang jelas, maka suatu saat akan kami jelaskan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.